Kagum hormat jam 10 kita akan mulai ibadah kita. Hari ini adalah Minggu P3MI, anak-anak muda yang akan melayani kita. Ya, panggil teman-teman supaya tadi doa ya. Yang udah datang.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus. Kita bersyukur dengan pada hari ini kita kembali bersyukur dengan Tuhan. Pada khusus hari ini kita akan sama-sama menaikkan pujian ilahi di mana malam yang muda bersedia kembali pada pagi hari ini adalah baiklah kita akan masuk dalam bidang kita. Jadi sebelumnya saya akan tulis sekolah minggu buat minggu ke depan. Kita di sekolah minggu buat minggu ke depan bersama dengan guru di sekolah minggu. Kita akan masuk dalam video yang kita. Dan akan menambahkan kasih setiapnya yang merasakan lebih tinggi dari supaya Tuhan dapat menyatakan dari dalam sehingga mereka boleh bertumbuh luar biasa, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, diberikan anugerah yang berlimpah-limpah seperti sesuai kehendak Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang sangat baik, Engkau sangat peduli dengan anak-anak ini Bapa. Engkau yang akan memberkati pertumbuhan mereka, memberkati kepada mereka kecerdasan yang berlimpah-limpah, sehingga mereka akan menjadi kebanggaan bagi anak-anak Tuhan, kebanggaan bagi Tuhan, kebanggaan bagi jemaat, kebanggaan bagi Allah sendiri bagi dunia ini Tuhan. Bapa, berkatilah anak-anak ini pertumbuhannya, bahkan hari ini mereka akan beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati guru-guru yang mengajar, berikan kepada mereka hikmat bijaksana sehingga mereka boleh lebih lagi memberikan berkat bagi anak-anak ini, mentransfer anugerah Tuhan kepada anak-anak ini, sehingga kami boleh melihat generasi kami, masa depan kami akan sungguh mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, menyerahkan sepenuhnya anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama berkata amin. Para anak suami itu dan juga bagi kami bawahnya, kita akan kembali ke Tuhan. Kata-kata yang berkata dengan kita berdiri.
ayat yang ke-9. Dan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kepada kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan kita terambil dari nyanyian rohani Metodis nomornya yang ke-40, Muliakan Allah. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang tetap,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam doa, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan kepada kami di sepanjang minggu ini, dari hari Senin hingga pertemuan di minggu ini. Tuhan, kami masih boleh kembali berkumpul di kesehatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, untuk mengenai berpikir kami, pernikahan kami, terlebih kami mau Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kau berkati untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal anak-anak sampai akhir. Kami juga Tuhan untuk memohon-Mu untuk setiap pelanggaran maupun perbuatan salah yang telah kami lakukan Tuhan, yang tidak kami sadari, baik itu melalui perkataan, perbuatan, tindakan kami yang kami tidak sadari maupun yang kami sadari. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk segala pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau mengampuni kami Tuhan, Engkau memberikan kami Tuhan suatu kelebihan Tuhan untuk segala hal yang telah kami lakukan, dan kami dapat menyesalinya, kami dapat menyesali, dan kami juga Tuhan untuk tidak mengulangi lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala yang telah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, untuk sepanjang minggu dan ke depan yang akan kami lalui Tuhan, dan kemudian kami dapat melakukan. Terima kasih Tuhan, kami sangat sayangi Tuhan, dan dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita akan kembali ke nama Tuhan kita akan menyanyikan pujian sungguh nyata kasih-Mu. Oh
ke-119 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Kita akan baca secara responsoria dari jemaat atau bapak-bapak, dimulai dari ayat yang pertama, dilanjutkan dengan ibu-ibu dan kaum wanita di ayat yang kedua. Kita beri gantian hingga di ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Saya akan mulai dengan judul berikutnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bersalah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan firman-Mu supaya dipegang dan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PTGMI. Kepada teman-teman, saya silakan untuk boleh maju ke depan.
saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa anak muda ini ada beberapa yang dari gereja metodis yang ada di tempat lain dan sekarang bergabung di gereja kita, ya, oleh karena keperluan pendidikan, perkuliahan, ya. Itu bagi teman-teman anak-anak muda yang baru bergabung dengan kita akan terima sebagai anggota rangkap. Kenapa? Karena mereka tercatat di keanggotaan di gereja asal, tetapi karena mereka saat ini ada di Pontianak, mereka bisa menunaikan tugas keanggotaannya di gereja ini. Ya, bisa melayani seperti anggota yang lain, ya. Kalau setiap minggu pulang ke Medan melayani dan mungkin, ya, disinilah mereka akan menunaikan tugas tanggung jawab keanggotaannya. Ya, oleh karena itu saya minta beberapa orang untuk agak maju ke depan seperti ya Chris, Minda. Maju ke depan siapa lagi ya? Yang masih duduk di tempat Pak Suryanto. Suryanto, ya sudah masih. Suryanto boleh maju ke depan. Suryanto, mana tadi Suryanto? Dari Sanggolino. Siapa lagi? Yos dari Sintang, ya. Silakan maju dulu. Baik, kita kenal dan komisi kebaktian bisa lakukan rekrut untuk bisa melayani di kebaktian, ya. Mungkin dari sebelah memperkenalkan diri, asal gerejanya sebelumnya metodis di mana, lalu sekarang di sini sebagai apa, kuliah, apa, lalu nanti kita akan sebentar ya, silakan dari sebelah. Salam. Bersyukur di hari ini bisa jemaat di tempat ini. Ya, perkenalkan, saya Suryanto, saya SMA di Sanggolino, kemudian itu persekutuan di gereja metodis Sanggolino. Sekarang saya tinggal di Ampera, kuliah di IKIP di jurusan matematika. Sekian, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Bro Sri sudah memberi kesempatan untuk saya berkenalan ini. Perkenalkan, nama saya Grace Bukatanka. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Balai. Dan di sini saya melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Tanjung Balai. Dan saya tinggal bersama dengan Ibu Elizabeth di dalam sebuah kuliah. Terima kasih Tuhan memberkati. Salam semuanya. Baiklah, saya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Windawati. Saya alumni SMA Metodis Sanggolino dan di sini saya kuliah di Universitas Indonesia mengambil pendidikan bahasa Inggris. Saya ulangi ya. Saya dari Sumpah. Saya ini lagi kuliah di Universitas Widya Dharma, mengambil jurusan manajemen. Di sini saya tinggal di Kalem setelah Widya Dharma. Baik Bapak Ibu, saya akan selalu tradisikan seperti disiplin yang juga kalau ada anggota yang baru kita akan terima, ya kalau dia sistemnya masih pendidikan ini itu terima anggota rakyat saja. Paling nanti menikah dapat pemuda di sini, ya nanti kemudian berstatus tinggal di sini kita jadikan anggota penuh, ya. Baik, sambutan kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.
Dan satu lagi Bapak Ibu, kita juga bersyukur karena anak-anak kita juga ada beberapa sebetulnya ya, tapi yang merantau ke sini sudah akan mengakhiri ya, selesai akan wisuda ya. Dan saya dengar nanti dapat rekomendasi jadi nanti akan jadi orang sini kayaknya. Boleh sepatah kata boleh kasih ke Yan. Mari shalom. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Halawa dari Sumatera Utara. Di sini udah 4 tahun bersama-sama dengan pemuda di sini juga. Terima kasih karena bikin Pontianak jadi lebih nyaman lah. Ada teman bersekutu juga. Mungkin belum waktu dekat sih mau pulang, cuman mau stay di sini dulu cari pengalaman juga. Terima kasih. Kami sangat senang teman-teman pemuda boleh bergabung. Inilah ibadah kita ya. Silakan bergabung ke pemuda, tapi inilah ibadah kita bersama ibadah raya setiap minggu. Pastikan teman-teman bisa ibadah raya, untuk kemudian setiap Sabtu bisa bersekutu di pemuda khusus ya. Oke baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk dalam persembahan kepada teman-teman ketiga yang bertugas. Silakan maju ke depan. Sebelum kita melaksanakan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami akan berdoa Tuhan untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Dari setiap apa yang sudah kami berikan Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja di tempat ini, Bapak. Kooperatif untuk setiap pekerjaan di tempat ini, untuk studi anak-anaknya juga Tuhan, maupun untuk pekerjaan setiap anak yang mau berkati ya Bapak. Dan juga Tuhan untuk ekonomi mereka, kalau selalu berkati juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan ada permohonan kami serahkan oleh Tuhan, dan juga dengan dosamu dan Tuhan Yesus dari sampai persembahan dijalankan, kita akan mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Tuhan
Kita kembali kepada kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, untuk mendengar firman Tuhan kita akan mendengar pujian firman dari manusia. Sebab Yesuslah Juru Selamat kita, adalah terang bagi kita, adalah pintu bagi setiap jalan di hidup kita. Kau senantiasa membukakan pintu demi pintu bagi kami, sehingga saat ini tidak ada alasan untuk kami tidak setia kepada Tuhan. Kalau kami boleh hadir di tempat yang kami percaya, itu juga karena anugerah-Mu. Dan betapa banyaknya anugerah bagi kami. Bahkan karya-Mu terbesar di atas kayu salib nyata wujud kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Hari ini kami boleh datang menyembah kepada-Mu. Ini juga anugerah bagi kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Kau menjaga bibir mulutnya, hanya boleh memperkatakan kebenaran daripada kami. Mari berikan nikmat bijaksana kepada kami untuk boleh mendengar, menerima firman dan hidup di dalamnya, sehingga kehendak Tuhan boleh ada di dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Mantap. Saya percaya kabar kita semua dalam keadaan yang baik. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya ayat pertama 25, Ibu Bapak ayat ke-26, kita bergantian sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 14, saya mulai ke 25, nanti Bapak Ibu 26, dan seterusnya kita bergantian. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bersama-sama Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Murid yang setia. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman dihianati, minta maaf ya, dan itu rasanya sakit. Bapak Ibu tahu sakitnya di mana? Di sini. Nyesek, sakit. Lalu kemudian saya menemukan seorang wanita yang sekarang jadi istri saya. Awal-awal kami berjumpa lalu menyatakan, ya kita akan menikah, lalu kemudian kami coba merencanakan, dan cepat saja setelah dinyatakan saya lulus skripsi, setelah selesai ujian ya belum wisuda waktu itu ya, belum wisuda, saya bilang kita nikah, lalu menikah kami Bapak Ibu. Lalu setelah menikah saya ada trauma Bapak Ibu. Trauma bahwa semua wanita itu sama. Maka setiap kali yang namanya Esther Kanan dan ada orang duduk di sampingnya, kalau laki-laki ganteng, saya langsung marah. Dia bisa selingkuh kan? Saya takut kehilangan itu. Marah saya sampai di pastori Fantau, saya marah. Apa yang kamu duduk sama dia berapa? Apa itu? Padahal saya tahu dia pelayanan. Di sampingnya adalah seorang majelis yang menghadiri dia sebagai ketua majelis. Tapi kan majelis itu ganteng, dan saya memperhatikan ketika saya antar, saya memperhatikan dari pintu gereja, mereka akrab begitu ya, rasanya sakit hati. Minta maaf Bapak Ibu, ini baper namanya. Ya inilah pengalamannya, sakit rupanya ketika kita menemukan pasangan kita mengkhianati kita, dengan kata lain tidak setia. Saya membayangkan betapa Tuhan marah ketika umatnya tidak setia. Ngomongnya mau ikut Tuhan,
tapi di tengah jalan mundur, atau di tengah jalan tetap dia ngakui murid Tuhan, tapi hidupnya, perilakunya menyimpang dari Tuhan, mendua dari Tuhan. Saya bisa membayangkan seperti yang pernah saya alami. Wah Tuhan, kenapa dia katakan dalam firman-Nya dia murka? Karena memang rasanya sakit Bapak Ibu. Maka itu saya ingin mengajak kepada kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Amin. Amin. Boleh lihat sebelah kanan kiri, katakan kamu harus jadi orang setia. Orang setia. Ya, jual harus jadi orang setia. Kalau satu-satu, ya. Kalau Tuhanmu Yesus, ya Yesus itu. Ya, jangan sebentar hari Minggu Yesus, nanti hari Senin udah Yesus atau yang lain, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, murid yang setia, itu harapan dari Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan ingin yang disebut murid itu orang Kristen, orang itu adalah orang yang setia untuk Tuhan sampai akhir. Kapan akhirnya? Saya tak berani mengatakan saya pendeta setia. Saya tak berani mengatakan saya orang Kristen setia. Kenapa? Karena saya masih dalam perjuangan sampai akhir. Kerinduan saya, harapan saya, seperti yang Tuhan inginkan, saya mau setia sampai akhir hidup saya untuk Tuhan. Tapi saya tak berani mengatakan, Bapak Ibu Saudara, atau setiap kita tak bisa mengatakan, oh dia orang setia. Belum tentu. Tunggu sampai akhir. Orang dikatakan setia adalah ketika sampai akhir. Orang dikatakan, oh itu Pak Dwi itu setia sama Bu Esther sampai akhir nanti dia mati, tetap istrinya Bu Esther juga. Ya kan? Saat dia meninggal dan dia hanya punya satu istri, yaitu Bu Esther, maka dia boleh dibilang orang yang setia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang daripada nats yang kita baca, banyak orang mau ikut Yesus, banyak macam-macam jenis orang, tetapi motivasinya juga beda-beda. Ada yang ikut Tuhan memang sungguh-sungguh ingin punya Tuhan figur yang dia cari sebagai Tuhan yang di atas segala Tuhan, yang berkuasa atas langit bumi, betul-betul ingin cari. Tapi ada orang juga yang mau cari Tuhan, kalau dia ketemu dia mau minta makan di mana orang. Ya. Ada yang mau cari Tuhan kalau dia bisa menyembuhkan saya. Dia mau cari Tuhan kalau dia menyelamatkan saya, melindungi saya. Berbeda sekali ketika kisah Daniel ya. Ketika dia berkata, saya akan tetap menyembah Tuhan sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari dapur api ini. Masukkan saja kami tetap akan menyembah Tuhan. Benar? Iya. Mereka dimasukkan, tetapi Alkitab mencatat Tuhan menolong mereka. Puji Tuhan. Tetapi komitmen mereka, sekalipun Tuhan tidak menolong, dia tetap akan menyembah Tuhan. Ada itu bagus saudara. Jadi orang banyak mengikuti Yesus, tetapi motivasinya macam-macam. Kalau motivasinya benar, oke lah, Tuhan senang ya. Makanya Yesus berpaling dan langsung berterus terang kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman tentang Tuhan dari apa yang saya baca, Tuhan Yesuslah Tuhan yang paling berterus terang tentang dirinya, nggak usah ditutup-tutupi. Ya, mungkin yang lain dalam kepercayaan yang lain ada Tuhan yang memang berterus terang juga. Tetapi saya menemukan Tuhan Yesus itu betul-betul membuka dirinya apa adanya. Dia menawarkan keselamatan, tapi dalam satu cara yang dunia tidak bisa terima. Masa seorang Tuhan, Raja di atas segala raja, kok mau disalibkan? Tapi itulah faktanya, dia beritahu inilah. Karena memang inilah caranya. Bagi orang-orang dunia ini memalukan masa Tuhan disalib. Tetapi Tuhan itu tidak malu. Ya, terbuka adanya. Sudah, ya dikasih Tuhan. Untuk mengikut Tuhan, Bapak Ibu, untuk mengikut Yesus, diperlukan komitmen yang tentunya didasarkan atas pengetahuan, pemahaman atas konsekuensi yang akan dialami. Jadi kalau ikut Tuhan itu apa yang kita akan alami? Kita tahu. Bahkan dibilang Pak, kita ini seperti anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya tidak aman.
Kalau cari keamanan, itu Yesus gak aman dong, ya kan? Tapi faktanya ada banyak orang justru karena kelemahannya kuasa Tuhan nyata dalam diri. Paulus sendiri mengatakan justru dalam kelemahan kuasamu sempurna. Ada duri dalam dagingnya, diperkirakan itu sakit penyakit. Dia minta Tuhan sembuhkan, tapi nyatanya Tuhan tidak sembuhkan. Tapi justru dalam kelemahan sakit penyakit ini, Paulus justru selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Justru dalam kelemahan kuasa sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ikut Tuhan, ada salib yang akan kita pikul, kita bisa mundur. Tapi kalau kita tahu salib itu tidak lebih besar daripada kasih Tuhan yang lebih besar dari segalanya, maka kita pasti rela untuk salib juga, Bapak. Oleh karena itu, sehingga kita ketika seorang telah berkomitmen mengikut Tuhannya, ia akan konsisten dengan komitmen yang telah dibuatnya. Makanya setelah kita berpikir dan akhirnya memutuskan saya mau jadi orang Kristen, saya mau ikut Tuhan, ini komitmen Bapak. Sampai akhir hayat saya mau ikut Tuhan. Ketika saya pertama saya belajar dan akhirnya komitmen itu muncul, Bapak. Dan komitmen itulah yang saya pegang, sehingga saya akan terus konsisten memegangnya sampai kapan? Sampai akhir hidup saya. Kembali kepada Tuhan yang menciptakan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perumpamaan yang juga ditawarkan dalam cerita ini ada dua hal. Yang pertama, komitmen mendirikan harus konsisten menyelesaikan. Jadi kalau orang mau membuat bangunan, dia berpikir kemampuannya, ya, dia berpikir dia pasti bisa menyelesaikan, baru melangkah, sudah. Ya. Lalu komitmen berperang, dia harus mempertimbangkan kekuatannya. Kalau memang nggak mampu, supaya jangan ada korban, dia ada pertimbangan. Tetapi prinsipnya sebetulnya Bapak Ibu, bagaimana kita memutuskan sesuatu itu betul-betul harus sampai selesai. Jangan hanya di awal berkata oke, siap, tetapi di tengah jalan kita mundur. Itu namanya tidak setia. Itu namanya tidak konsisten, tidak pegang komitmen yang di awal dia putuskan. Dalam Lukas 14 ayat 26 yang kita baca, kalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, waktu saya meninggalkan rumah, ya itu dulu ya Bapak Ibu ya, sekarang enggak lagi. Itu betul-betul rasa ini saya dapat. Saya mengaminkan ayat ini dan ayat ini menguatkan saya. Tetapi dalam perjalanan belajar teologi, saya memahami Allah itu sebetulnya tidak mengajar kita untuk membenci bapak kita, membenci saudara kita. Enggak, ternyata enggak Bapak Ibu. Bahkan Ia mengajar kita harus mengasihi, bahkan musuh kita harus kita kasih. Lalu apa maksud dari ayat ini Bapak Ibu, Saudara? Kenapa kita kalau ikut Tuhan harus benci istri, harus benci anak, harus benci ini itu? Ya, ternyata dalam penerjemahan kita perlu selektif Bapak Ibu ya. Sedikit menjelaskan ya, minta maaf Bapak Ibu ya. Kata membenci itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan pada rasa yang tidak suka Bapak Ibu Saudara. Jadi sama orang tua tidak suka itu benci namanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada sama orang nggak suka itu benci namanya. Tapi di sini nggak ada ya, semua kita tidak ada benci ya. Amin. Dari surat wajah Bapak Ibu semua adalah orang yang mengasihi. Ada amin? Tetapi membenci adalah menunjukkan rasa yang tidak suka, bahkan lebih lagi diwujudkan dalam kata-kata dan tindakan. Jadi kalau dibilang kamu harus membenci orang tuamu, maka pemahaman dalam bahasa Indonesia ini, kita ada rasa nggak suka sama orang tua, kita ada rasa nggak suka sama anak, sama istri. Dan tentunya ini kan nggak boleh. Dan Tuhan tidak mengajarkan ini, bukan? Bapak Ibu,
Kata membenci itu sendiri dalam bahasa Yunani dipakai kata misie, artinya memang membenci. Bahasa Yunani itu adalah bahasa perjanjian baru ketika ditulis Bapak. Tetapi Bapak Saudara, ketika Yesus mengajar, dia memakai bahasa Arab, sane. Sane itu juga bisa artinya membenci, tetapi ada arti yang kedua, yaitu lebih mengasihi, bukan membenci. Bisa dipakai, tergantung kosakatanya, Bapak Ibu. Ya, kalau orang salah menerjemahkan langsung pakai kata membenci, artinya maka pemahamannya bisa agak menyimpang. Tetapi saya sependapat dengan para penafsir bahwa kata yang dipakai bahasa Arab sani ini, terjemahan yang paling tepat adalah lebih mengasihi. Barang siapa mau mengikut aku, tetapi dia lebih mengasihi istrinya daripada aku, kata Tuhan, maka dia nggak layak. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, Bapak. Bukan membenci mereka, tetapi mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi mereka. Ya, mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi anak kita. Mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi istri kita. Sama istri mengasihi. Tapi kasih kita kepada Tuhan lebih besar daripada mengasihi istri, lebih besar daripada mengasihi anak, lebih besar dari mengasihi semua dunia ini, Bapak. Nah, itu yang pertama. Maka itu kalau kita jika kita tidak mencintai Tuhan lebih dari segalanya, maka kita tidak akan setia. Bagaimana mungkin kita berkata mengasihi Tuhan, tapi kasih kita kepada Tuhan lebih kecil daripada kasih kita kepada apa yang kita punya? Kalau suruh pilih, pasti kita tidak pilih Tuhan. Dan mana mungkin kita berkata aku adalah murid yang setia kalau kita tidak memiliki kasih lebih besar kepada Tuhan dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Ya, Bapak Ibu, kepada istri kita harus mengasihi, kepada anak harus. Itulah wujud aplikasi kita mengasihi Tuhan. Ya, tetapi lagi-lagi ukurannya untuk standar kasih kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kita kepada segala sesuatu yang kita pilih. Apakah Bapak Ibu siap menjadi murid yang setia, Bapak Ibu? Amin. Kadang kita sebagai orang percaya untuk Tuhan ada emosi yang membuat kita tidak bisa setia, Bapak Ibu. Marah gitu ya. Aduh, ke gereja begini, kok melayani begini ya, ketemu orang begini jengkel gitu ya, emosi, akhirnya kita nggak setia kepada Tuhan. Anda bisa marah, bisa memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, berubah setia. Ngapain jadi orang Kristen? Ternyata di dalam gereja tidak ada orang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, emosi kita kadang membuat kita gagal menjadi orang yang setia. Atau kadang ada sesuatu yang harus kita pikul, ada penderitaan yang kita alami ketika mengikut Tuhan, kita menjadi tidak setia, tidak tahan pikul salib sehingga Anda tidak setia kepada Tuhan. Atau ada godaan, Bapak Ibu. Ya, di zaman saya anak muda itu tren godaan pasangan. Ya, bagaimana wanita-wanita atau perempuan remaja muda Kristen itu berusaha meninggalkan imannya karena pasangannya. Karena yang bisa menerima dia apa adanya orang yang tidak seiman awalnya. Ya, jika beda-beda gencar bagaimana perempuan gimana anak muda, jangan mudah tergoda. Ya. Ada godaan, ada tawaran dunia. Kalau kamu tinggalkan imanmu, kamu tunaikan pangkat. Orang kadang tak tahan, Bapak Saudara. Sudahlah nggak apa-apa, ya. Nanti setelah selesai kerja pensiun baru kembali lagi ke Kristen. Itu saja sudah tidak setia, Bapak Ibu. Ya, bisakah kita menjamin bisa kembali lagi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman seolah kita berpikir itu orang-orang nggak ke gereja, hidupnya diberkati, uangnya banyak, kerjanya lancar. Itu godaan, Bapak Ibu. Ya,
Sehingga kita kehilangan anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan. Kenapa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Maka dalam teologi John Wesley, keselamatan itu bisa hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tinggalkan. Memang Tuhan tidak pernah meninggalkan belas kasihannya kepada kita. Terus ingin kita diselamatkan. Tetapi kalau kita pun meninggalkan iman kepada Tuhan, maka keselamatan itu juga hilang dalam hidup kita. Maka godaan bisa membuat kita tidak setia pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sedikit mengulang apa itu artinya setia. Setia itu bisa memiliki pengertian berpegang teguh. Aku janji setia kepada pasanganku depan altar Tuhan. Aku pegang ini, itu setia. Aku pegang terus, yang aku pegang ini janji. Ya, berpegang teguh, berpendirian teguh. Atau bisa dibilang juga patuh, taat. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Ia tetap memenuhi janjinya. Ketika orang diterima kerja, biasanya ada teken kontrak apa-apa begitu. Orang yang setia, yang patuh, berat dia, tapi ia akan pegang itu, tak dia lakukan. Walaupun berat, ikut salib dia tak lakukan. Kadang dalam pelayanan juga begitu, Bapak Saudara. Dulu sebelum melayani, kayaknya melayani itu kok enak ya, senyum, pakai baju rapi di depan, dilihat, aduh enak gitu. Tapi di melayani kadang kita menemukan juga salib yang harus kita ikut. Ya, nyocokin seragam aja kadang susah. Yuk kita seragam putih, aku nggak punya putih. Ya udah, nanti kebelikan cat putih. Ribut, akhirnya udahlah, nggak usah seragaman. Gitu kita konsep saya. Ya kan, ada satu yang harus kita tahan perasaan, gitu ya. Ya, bosu itu pelayanan kok, bajunya kurang bahan. Udah tradisi apa? Di sini saya baru paham, bukan saya pelajari. Apakah sudah biasa pakai baju itu? Oke, akhirnya komisi kebaktian, Bapak Sinambela waktu itu bikin program, tidak bikin jubah aja, ya nggak usah dimarah. Orang mau pakai baju apa kalau dimarah tersinggung nanti nggak ke gereja, jadi harus jaga hati. Kan itu salah juga Bapak Saudara ya. Ya kita buat jubah, pakai anggaran gereja juga. Jika mau pakai baju apa saja datang ke gereja silakan, tapi begitu naik kita harus jadi teladan. Ya pakai jubah, ya kan? Walaupun jubahnya nggak sampai pendeta, tapi minimal tertutup semua Bapak Ibu. Itu cara Bapak Ibu, ya untuk kita tetap bisa bertahan dalam kesulitan dan situasi. Tetap dan teguh hati. Setelah sekian lama suami merantau, dia tetap menunggu. Ada lagunya kan? Lagunya yang orang Metodis ya. Lantoi, mengapa tak pulang. Setia dia tunggu. Setia. Ya, berpegang teguh. Ada yang goda, ada. Ya, ada yang goda, ada. Tetapi dia berpegang teguh. Saya tetap menunggu abang itu pulang. Ya. Walau hujan turun dengan lebatnya, dia tetap memenuhi janji pergi ke rumah kawannya. Sudah janji. Itu orang setia. Ya, walaupun hujan ke gereja, dia janji komitmen 1 tahun saya nggak mau borong, saya mau ke gereja. Komitmen sama Tuhan dia di awal tahun. Dia di tengah tahun musim hujan lebat, dia berkomitmen. Walaupun hujan yang penting aku mau ke gereja hari Minggu. Ya, pelanggan udah datang di depan toko nungguin mau dilayani. Saya bilang saya sudah komitmen hari Minggu saya ke gereja dulu. Minta maaf. Bapak Ibu, orang yang setia dia pasti pegang teguh pada komitmen. Apa yang dikatakan artikel tentang orang yang setia, Bapak Ibu? Yang pertama, Allah sendiri memberikan teladan sebagai Allah yang setia kepada umatnya. Walaupun kita selalu menyangkali dirinya, tetapi dia selalu setia merangkul dan menunjukkan jalan yang baik kepada kita. Allah itu sendiri setia, Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak setia, alangkah menyedihkannya hidup kita. Dan Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah sudah meneladankan Allah yang setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Allah sendiri setia.
Kalau kita menginginkan diri kita, kalau Allah menginginkan diri kita setia, Dia sendiri telah membuktikan kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Dia setia, Dia tidak mundur. Walaupun banyak orang berkata, kalau Tuhan kau turun, Dia tidak turun. Dia setia di atas salib untuk memberikan tebusan dosa bagi orang berdosa yang mau percaya kepada Dia. Yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan Tuhan diwujudkan dalam banyak hal, termasuk bagaimana Dia setia terhadap janjinya, yaitu penebusan dosa manusia. Coba renungkan bagaimana cara Tuhan memanggil kita untuk berjalan di jalannya. Kekerasan hati kita kala itu membuat kita bertambah jahat di matanya. Kalau Tuhan bisa kasih uang saya 1 miliar, saya kerja. Misalnya contoh. Kadang kita keras. Ya. Dulu pun susah saya percaya. Ya. Kok bisa Tuhan? Kok tidak? Ya, nggak masuk akal rasanya. Keras kita. Tapi belas kasih Tuhan terus menolong. Sehingga terus bisa jalan. Sehingga akhirnya Tuhan menolong saya percaya. Betapa besarnya kesetiaan Tuhan untuk membawa saya ke sana. Maka rasanya kalau saya tidak setia sama Tuhan, betapa menyedihkan itu. Jadi adalah sangat pantas bila kita membalas kesetiaannya dengan setia terhadapnya. Dengan hidup setia berarti kita meneladani dan memiliki sebagian dari sifat keilahiannya. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kejatuhan membuat rusaknya kesetiaan manusia kepada Allah. Tetapi kurban Yesus di atas kayu salib memulihkan sehingga kita seharusnya kembali setia kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita katakan tentang orang yang setia? Hidup setia adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Buah roh itu ada satu, tetapi di dalamnya ada rasa damai sejahtera, ada rasa sabar, ada rasa sukacita, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Jadi jika kita memiliki gaya hidup setia, itu sama artinya kita sedang berbuah dalam Roh Kudus. Itulah keinginan Tuhan. Itu pimpinan Tuhan. Ketaatan kita hidup dalam kesetiaan membuktikan bahwa kita taat kepada Roh. Ketiga, ada upah atas kesetiaan kita. Bapak Ibu, memang kadang orang cari ini, tetapi sekali itu tidak ada upah, saya akan tetap setia. Karena upah itu sudah diberikan di depan, yaitu keselamatan. Tetapi Tuhan juga memberikan upah atas kesetiaan kita. Matius 25 ayat 1 berkata, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Betapa Tuhan merekrut kita menjadi bagiannya, bagian dalam kebahagiaan Tuhan kita yang dalam Tuhan. Mungkin kita di dunia ini tidak rasa bahagia, atau mungkin tetap bahagia walaupun dalam kita. Tetapi ada kebahagiaan kekal yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang setia. Lukas 19 ayat 17 berkatakan hanya kepada orang itu, baik sekali perbuatan itu, hai hamba-Ku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kuasa dalam 10 kota. Semakin kita setia, saya percaya Tuhan tidak meragukan kesetiaan kita itu, dan Tuhan akan memberikan lebih besar lagi supaya kita semakin berdampak untuk dunia ini, Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Begitu juga dalam hal pelayanan di gereja, Bapak Ibu. Mungkin saudara-saudara yang melayani dalam bidang yang dianggap orang remeh, ya. Tapi ingat dengan kecil hati, karena apapun pelayanan yang saudara kerjakan adalah sama di mata Tuhan bila dengan setia dilakukan. Wah, aku nggak mau lagi jadi penyambut. Kenapa? Setiap orang datang nggak senyum sama aku. Bapak Ibu, mari ya buktikan bahwa kita adalah murid-murid yang setia. Jadi setialah terhadap Tuhan, maka Dia akan memberi upah kepada kita oleh karena kesetiaan kita, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan itu.
Wahyu 10 ayat 2, Wahyu 2 ayat 10, saya kutip. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Ini adalah sebuah penglihatan tentang masa-masa yang akan datang, yang akan banyak penderitaan sehingga membuat orang meninggalkan Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu cobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan baik-baik, hendaklah kau setia sampai mati. Artinya ada penderitaan itu ada akhirnya, ada batas. Maka setialah sampai pada batas akhirnya. Engkau didapati orang yang setia kepada Tuhan. Engkau tidak menyangkal iman kepada Tuhan. Engkau tetap mengikutinya, Bapak Ibu Saudara, apapun berat godaan di tengah-tengah dunia. Setia bukan hanya diucapkan saja, tetapi Tuhan menuntut tindakan nyata dari setiap anak-anaknya. Saya percaya anak-anak muda yang hari ini boleh melayani kita, saya ingin mereka setia. Amin. Amin. Nah, inilah ibadah kalian ya. Kalianlah yang terus menjadi generasi yang akan meneruskan gereja ini. Ya, kalau orang-orang tua kan makin lama umurnya makin tambah, ya. Maka kami yang tua ini makin lama makin di atas, makin ke atas. So, dan meninggalkan tetap kalian akan terus ya. Mulailah biasakan, ya. Setiap minggu datang ibadah. Ya. Memang hari Sabtu sudah ibadah ya. Itulah persekutuan pemuda. Ibadah itu ya ini, Bapak Ibu ya, ibadah raya, ya. Lalu kemudian dalam ibadah raya ini Anda harus tergabung yang PWMI, ibu-ibu, yang pemuda ketiga ya, untuk semakin membuat bertumbuh. Tapi setiap minggu, ya pastikan Anda setia untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan melayaninya. Dan terakhir, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Kau boleh berfirman memakai hamba-Mu yang hina ini. Sehingga dalam segala keterbatasan, Kau boleh mengusahakan firman yang sungguh akan memberkati anak-anak Tuhan yang boleh tergabung menjadi jemaat Tuhan dan bertumbuh bersama di tengah gereja ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus dilatih menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kami boleh mengelolanya dengan baik, kami boleh mengerjakannya dengan baik, dan kami boleh melakukannya sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Dan tolong kami untuk setia sampai akhir hidup kami, tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian. Basuh aku di dalam darah. Bila pujian ini boleh membawa kita kembali mengambil satu komitmen untuk boleh setia kepada Tuhan dimanapun kita berada, selalu mengandalkan Tuhan yang hidup di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus yang telah membasuh kita membuat hati kita semakin lurus menuruti kehendak dan rencana. Dalam
dan memakai kami untuk terus setia melayani di ladang. Sebagai anak muda di tempat ini, bila Kau terus memberkati pertumbuhan mereka dalam pengetahuan akan Tuhan dan juga kesetiaan mereka untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Kami terus mendoakan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, dan terus pakai mereka untuk boleh mengarahkan anak muda ini bertumbuh menyenangkan Tuhan. Berkati majelis aktivis agar mereka boleh lebih lagi mencintai Tuhan dan melayaninya di gereja ini. Tuhan berkati juga pertumbuhan seluruh jemaat semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan mereka juga boleh terlibat melayani Tuhan di dalam gereja ini. Kami berdoa untuk persiapan Natal yang sudah makin mendekat. Tuhan berkati baik itu Natal sekolah minggu, Natal pemuda, dan juga Natal umum kami. Kami terus menyerahkan pembangunan gereja ini. Kami percaya waktu yang terbaik kami serahkan hanya dalam tangan penasihat. Kami berdoa menyerahkan juga saudara-saudara kami yang ulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan akan berkati mereka dengan usia yang terus Tuhan tambahkan, kesehatan yang prima, bahkan hari-hari yang penuh sukacita, berkat yang tercurah mencukupkan bahkan melimpahkan, sehingga setiap umat Tuhan, setiap anak-anak yang ulang tahun semakin ditambahkan usia, semakin berkiprah, bahkan semakin menjadi berkat. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari mereka. Oleh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka sekarang waktunya Kau pulang hidup di dalam kebenaran. Jadilah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih aja.
Silakan.